Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Jumat 10 September 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, ungkapan ini membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi di masa pandemi ini yang sungguh selalu ingin mengerti, mencari tahu, belajar agar kita tidak buta. Saya kutipkan, mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Masa pandemi ini banyak sekali hal yang sungguh harus kita berupaya, berjuang, mengerti, memahami tentang virusnya, tentang upaya-upaya kesehatan, tentang vaksin, lalu tentang bagaimana kita harus beradaptasi secara ekonomi, pendidikan, ibadah, lalu bagaimana kita menggunakan teknologi. Sungguh ternyata banyak hal yang belum kita tahu, banyak hal yang harus kita pelajari. Maka dari itu, semoga kita tidak buta. Untuk itu, saya mengajak merenung. Orang sehat adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh, pertama, dia punya kemauan besar untuk belajar. Kedua, dia mau bekerja. Dan ketiga, dia bermain, refreshing. Nah, saya mau mengajak untuk membahas nomor satu saja. Orang sehat itu punya kemauan untuk selalu belajar. Dia merasa banyak tidak tahu, maka saya harus belajar, dan belajar. Nah, gimana? Apakah di masa pandemi ini ada kemauan yang besar dalam diriku untuk selalu belajar, dan belajar? Karena sungguh banyak hal baru, banyak hal yang tidak kita mengerti, banyak hal yang harus kita pelajari, kita pahami agar kita tidak salah melangkah, tidak salah melakukan sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri atau bahkan merugikan orang lain, keluarga dan sesama kita. Dan semoga kalau kita tahu, kita menjadi pribadi-pribadi yang ku tahu, yang ku mau. Kita tahu, mengerti dan paham yang mesti kita lakukan. Dan semoga ini sungguh-sungguh membuat kita tidak buta. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa melihat, yang tahu mana yang perlu, mana yang penting, mana yang harus dilaksanakan, dan mana yang tidak perlu, tidak usah dilaksanakan. Sehingga sungguh hidup kita makin berarti,
hidup kita makin bertumbuh dalam kebaikan. Dan semoga dengan selalu mau belajar, tentunya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa beradaptasi. Itu kuncinya. Karena apa? Kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita akan tidak bisa produksi. Dan kalau kita sudah tidak bisa produktif, tidak bisa produksi apapun, melakukan apapun, tidak ada buah karya, tidak ada apa-apa dalam hidup kita, kita dengan pelan-pelan akan tertinggal. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berhenti, yang mandek. Dan semoga itu tidak terjadi, karena kita selalu ingin belajar, dan belajar. Dan akhirnya mewujudkan apa yang kita pelajari. Selamat beraksi. Semoga selalu produktif. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.